السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Hadis terakhir kalau tidak salah tentang seorang nabi yang dibikin berdarah-darah oleh umatnya, kaumnya. Padahal kita tahu Nabi mengajak kaumnya supaya masuk surga, supaya selamat dari neraka, tapi malah disakiti oleh kaumnya. Lalu Nabi ini justru mendoakan baik apa mendoakan buruk? Mendoakan baik. Sambil mengusap darah yang mengalir di wajahnya, Nabi ini mengucapkan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ini, mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, ya Allah, mereka tentu tidak akan berbuat seperti ini. Mereka berbuat seperti ini karena mereka tidak tahu. Ini persis seperti para da'i hari ini. Ketika mendakwahkan sunnah, ketika mendakwahkan tauhid, lalu dicaci, dimaki, mau menangnya sendiri, mau benarnya sendiri. Yang wahabilah, yang ini, yang itu. Padahal para da'i ini dalam rangka mengajak mereka supaya selamat dari neraka, supaya masuk surga, tapi dicaci, dimaki. Maka wajib bagi para da'i, terutama du'atus salaf, yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada sunnah, yang mengajak kepada agama yang benar, untuk sabar sebagaimana beliau. Ternyata Nabi tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para da'i salaf yang mengajak kepada kebenaran, kembali kepada sunnah Nabi, kembali kepada tauhid, harus sabar. Tidak boleh cacian dibalas dengan cacian, makian dibalas dengan makian, hujatan dibalas dengan hujatan. Tidak boleh. Udah diam, doakan semoga mereka mendapat hidayah. Jangan seperti orang-orang jahil atau da'i-da'i jahil, dicaci balas mencaci, dimaki balas memaki, dihujat balas menghujat. Itu yang banyak terjadi di netizen, ya kan? Cacian, makian, hujatan, amarah, sumpah serapah. Tidak pantas bagi kita untuk berbuat seperti itu. Itu khusus orang-orang jahil. Adapun orang-orang yang berilmu tidak akan seperti itu. Lihat contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hadis terakhir. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 37. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anha. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Ada dua perawi awal dari Nabi. Yang mendengarkan dari Nabi ini ada dua, dan dua-duanya menyampaikan kepada orang yang sama. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslima min nasabih
wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin. Tidaklah seorang muslim itu, seorang mukmin itu, ingat muslim mukmin sama dengan Al-Quran dan Sunnah, sama dengan fakir miskin, ya masih ingat ya, sama dengan albir wa taqwa. Kalau bertemu maka berpisah, kalau berpisah maka bertemu. Jika seorang muslim atau jika seorang mukmin tertimpa lelah, capek, sakit, menderita, sedih dan seterusnya, hatta syaukatu yushakuha, sampai sakitnya itu sekedar tertusuk duri. Ini sepertinya paling bawah ya, tertusuk duri, paling ringan. Di atasnya ada yang dipukul, ditendang, kepleset, kakinya diamputasi dan seterusnya. Segala sesuatu yang tidak enak. Minimalnya hatta syaukatu yushakuha, tertusuk duri. Lalu dia sabar. Ini kan masih bab sabar ya. Lalu dia sabar, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, dosa-dosanya diampuni, dosa-dosanya diampuni. Maka semakin banyak tertimpa musibah, semakin banyak tidak enak, semakin banyak dosa yang diampuni ya. Tapi ini tidak boleh dibikin, tidak boleh dibikin ya. Gimana caranya supaya saya sakit, supaya saya menderita, supaya saya sakit hati, supaya saya sengsara, sengaja dibikin supaya dosa-dosa diampuni. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi betul-betul kehendak Allah ya. Terserah Allah. Karena kan dua-duanya baik. Sudah kita bahas dulu. Kalau miskin bersabar. Kalau kaya bersyukur. Dua-duanya baik. Miskin bersabar baik, kaya bersyukur baik. Kan dua-duanya baik. Ngapain milih miskin? Gitu. Sakit baik kalau bersabar. Sehat juga baik kalau bersyukur. Jadi sehat baik, sakit baik. Asal kalau sehat bersyukur, kalau sakit bersabar. Dua-duanya baik kan? Ngapain milih sakit? Gitu. Gagal baik kalau bersabar. Sebaliknya, lawan kata gagal, sukses. Yang kita inginkan, yang kita targetkan, yang kita rencanakan menjadi kenyataan. Tahun ini terjual seharga 1 miliar misalnya, sesuai dengan target, bahkan di atas target. Lalu kita bersyukur, baik. Gagal jauh di bawah target, malah bangkrut, baik juga kalau bersabar. Kan dua-duanya baik. Ngapain milih yang gagal ya? Bahkan berselisih, mana yang lebih baik? Miskin bersabar apa kaya bersyukur? Gagal bersabar apa sukses bersyukur? Mana yang lebih baik? Sakit bersabar apa sehat bersyukur? Mana yang lebih baik? Berselisih para ulama ratusan tahun berselisih para ulama. Perselisihan ulama ini diselesaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan ucapan beliau yang luar biasa. Mana yang lebih baik? Yang miskin sabar apa yang kaya syukur? Yang gagal sabar apa yang sukses bersyukur? Yang sakit bersabar apa yang sehat bersyukur? Mana yang lebih baik? Beliau menjawab, yang lebih bertakwa. Gitu. Banyak mana sholat sunatnya gitu. Bukan sholat wajib tentu semua orang sama ya.
Banyak mana puasa sunatnya? Bukan puasa wajib tentu semua orang sama. Banyak mana sedekahnya? Itu. Bukan zakatnya, zakat semua orang sama, 2,5% kan? Kan tidak boleh lebih, tidak boleh kurang zakat. Di mata Allah sama saja. Zakat 10 juta dengan zakat 1 miliar sama aja. Sama-sama 2,5%. Sama-sama 2,5%. Kalau sedekah kan tidak. 5% silakan, 10% silakan, bahkan Umar, Utsman 50%, bahkan Abu Bakar 100%. Beliau habiskan harta beliau untuk jihad fi sabilillah menjelang perang Tabuk. Ya. Kalau zakat tidak boleh, sudah dibatasi 2,5%. Lebih dosa yang narik zakat, kurang dosa yang pemberi zakat. Jadi harus pas. Ya. Maka ada ancaman dari Allah terhadap para pengambil zakat. Nggak boleh lebih. Gitu. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih yang Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, al-mu'dhiyatul lati tusibul mu'mina tutahhiruhu minadz-dzunub. Seluruh rasa sakit tidak enak yang menimpa diri seorang mukmin muslim. Nah, tadi muslim sekarang mukmin, sama aja. Kalau bertemu maka berpisah, kalau berpisah maka bertemu. Kita hidupkan sunnah, kita hidupkan Al-Quran, sama aja. Ya. Kalau berpisah maka bertemu, kalau bertemu maka berpisah. Si fulan ini fakir, si fulan ini miskin, sama aja. Ya. Karena berpisah. Kalau bertemu beda. Ini Al-Quran apa sunnah? Nah, tentu jawabannya satu. Kalau nggak Al-Quran, sunnah. Si fulan ini fakir apa miskin? Nah, tentu berbeda. Ya. Seperti ucapan Nabi, kamu baru muslim, belum mukmin. Ya. Walakin qulu aslamna. Ucapkan kami telah muslim, masuk Islam. Jangan mengucapkan kami telah beriman. Kalian belum beriman. Islam sudah. Berarti iman dengan Islam beda, mukmin dengan muslim beda. Kenapa? Karena berkumpul. Jadi satu. Kalau berpisah maka sama. Nah, segala rasa sakit yang menimpa diri seorang muslim maka bisa menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya dengan syarat sabar. Ya. Kalau nggak sabar ya nggak dapat, malah dosa. Ya. Kan sudah lewat pembahasan itu. Sakit kena musibah kan bukan amal. Gimana mau dapat pahala orang nggak beramal? Yang amal apanya? Kita sakit, kita masuk angin, kita di PHK, kita dicaci maki, kita didolimi. Kan nggak ada amal. Beda kalau kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita baca Al-Quran. Itu kan amal pilihan kita. Kalau kita dicaci maki orang, kita didolimi orang, kita dipecat, kita bangkrut, kan bukan amal kita. Gimana mau dapat pahala? Akan dapat pahala kalau kita beramal. Amalnya apa? Amalnya apa? Sabar. Sabar itu kan amal kita. Maka kalau kita sabar, dapat pahala. Tidak sabar, bukan nggak dapat pahala ya, dapat dosa. Dapat dosa. Jadi nggak ada istilah plus, nol, min, nggak. Kalau nggak plus min, kalau nggak min plus, kalau nggak pahala dosa, kalau nggak dosa pahala. Ya. Tidak seperti sholat sunat. Sholat sunat dapat pahala, nggak sholat sunat nol, nggak min kan? Gitu. Ya, dikiaskan dengan sholat wajib.
Salat subuh misalnya dapat pahala, enggak salat subuh nol, enggak nol, minus. Salat subuh dapat pahala, enggak salat subuh dosa. Puasa Ramadan dapat pahala, enggak puasa Ramadan dosa. Bayar zakat dapat pahala, tidak bayar zakat dosa. Begitu pula ketika kita tertimpa musibah, kalau sabar dapat pahala, kalau enggak sabar dosa. Enggak ada nolnya. Enggak apa-apa saya enggak dapat pahala, yang penting saya enggak dosa, enggak bisa untuk ketika tertimpa musibah. Maka jika kita tertimpa musibah, ada dua kemungkinan, pahala atau dosa, dosa atau pahala. Enggak ada nol. Aqallu ma yusibul 'abda min bala'id dunya kana kaffaratan lahu. Sekecil-kecil musibah yang menimpa diri seorang hamba di dunia ini pasti mendatangkan ampunan. Sekecil apapun, hatta syauqatu yushaquha, sampai hanya berupa tertusuk duri. Hanya sekedar tertusuk duri, dosa-dosa kita diampuni. Ya, maka luar biasa sabar itu. Sangat luar biasa sabar itu. Kemudian yang bagi 'alal abdi alla yajma'a 'ala nafsihi bainal adha wa tafwitits thawab. Jangan sampai terkumpul pada diri seorang hamba dua hal. Jangan sampai dua hal ini jadi satu di diri kita. Apa? Terkena musibah juga, nggak dapat pahala juga, malah dosa. Kan sangat disayangkan. Ya, udah sakit, udah sengsara, udah keblangsak, malah dapat dosa. Kenapa? Karena nggak sabar. Mencaci, memaki, mengatakan Allah tidak adil, kenapa harus saya? Ya, kenapa orang-orang yang menyia-nyiakan anaknya itu Allah berikan anak, padahal anaknya disia-siakan, tidak dididik, bahkan ada banyak yang disakiti. Sementara insya Allah saya akan amanai, malah saya nggak diberi anak. Tidak boleh. Terserah Allah. Terserah Allah. Harus sabar. Yang terakhir, al-musabu man harumas sawab. Musibah yang sebenarnya adalah ketika dia tidak mendapatkan pahala, malah dosa saat sakit, saat dizalimi, saat tertimpa musibah. Itu musibah yang sebenarnya. Kalau sakit kemudian dosa-dosa diampuni, kalau sakit kemudian dapat pahala, sebetulnya bukan musibah. Sebetulnya bukan musibah. Ya, satu hadis lagi 38, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu fa qultu. Kata Ibnu Mas'ud, aku masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu Nabi sedang sakit demam, dan beliau jarang sekali sakit, sangat jarang. Riwayat mengatakan 2 kali atau 3 kali. Mungkin yang pertama ini, yang kedua 13 atau 14 hari menjelang beliau wafat. Ya, sakit yang luar biasa. Nanti akan kita dapati bagaimana sakitnya para nabi, ujiannya para nabi, musibah yang Allah timpakan kepada para nabi. Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasul, engkau sakit yang luar biasa. Kan terlihat ya, dari wajahnya, pucatnya, menggigilnya, panas badannya, terlihat orang sakit parah dengan sakit yang tidak terlalu parah. Ibnu Mas'ud tentu tahu. Maka melihat fisik Nabi yang luar biasa sakit, Ibnu Mas'ud mengatakan,
innaka tu'aku wa'kan syadidan, engkau menderita sakit yang luar biasa. Dijawab oleh Nabi, ajal, betul, iya, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, aku demam, aku sakit, aku menderita sakit 2 kali lipat dari manusia biasa. Jadi seandainya pusing itu ada levelnya, pusing tertinggi level 10 misalnya, level 11 sudah nggak kuat, pingsan atau mati, maka Nabi 20. Nabi 20, 2 kali lipat. Kayak apa rasanya? Ya, kalau perih itu misalnya ada levelnya, paling perih itu level 10 misalnya, level 11 sudah nggak kuat, pingsan atau mati, maka Nabi 20. Ya. Kalau demam tertinggi manusia itu 40 misalnya, 41 udah nggak kuat, pasti pingsan atau mati, maka Nabi 80 derajat. Kayak apa? Ya. Maka Ibnu Mas'ud melihat bagaimana luar biasanya derita yang sedang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu dzalika anna laka ajrayn. Kalau begitu engkau mendapatkan 2 kali pahala, 2 kali lipat pahala ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, ajal, iya, iya, otomatis. Ya. Sakitnya segitu, ya pahalanya segitu. Sakitnya segini, ya pahalanya segini. Allah Maha membuat perhitungan, tidak disamakan. Ya. Berangkat sholat dengan atau berangkat ngaji dengan mobil Mercy misalnya, berangkat ngaji dengan naik angkot, naik turun angkot, berdesak-desakan, ya tentu berbeda. Allah Maha Adil, ya kan? Dan biasanya hasilnya juga berbeda. Dzalika kadzalik, memang betul seperti itu. Ma min muslimin yusibu adza syaukatun fama fawqaha. Ini mirip. Apapun rasa sakit yang menimpa diri seorang hamba sampai hanya sekedar tertusuk duri, illa kaffarallahu biha sayyi'ati, maka dosa-dosanya akan diampuni sesuai dengan kadar sakitnya. Si A sakit dan separuh dosanya diampuni. Kenapa? Sakitnya sekian. Si A sakit dan 80% dosanya diampuni. Kenapa? Karena sakitnya sekian. Gitu. Si A sakit dan 100% dosanya diampuni. Kenapa? Karena sakitnya luar biasa. Dan begitu seterusnya. Ya. Ini hiburan bagi kita yang sedang sakit, sedang dizalimi orang, sedang tertimpa musibah, sedang kebelangsak, sedang sengsara, sedang pailit, sedang bangkrut. Ini hiburan. Ya. Dengan demikian kita akan bersemangat lagi, terhibur, luar biasa. Mengetahui sunnah, mengetahui Al-Quran dan sunnah itu bukan akhirat doang manfaatnya, dunia juga ada. Ya. Dan ada seorang alim yang menulis masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan sunnah. Berapa banyak masalah selesai dengan sunnah. Jangan dikira bahwa ajaran Islam itu manfaatnya cuma di akhirat. Enggak ada ajaran Islam membuat masalah di dunia. Kalau ada, berarti Islam yang tidak benar. Ya, ajaran Islam yang tidak benar, tidak sunnah. Gara-gara ayahnya mati, mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, tanah yang cuma setengah hektar kepaksa harus dijual. Nah, ini kan masalah. Sementara anaknya ada 5 misalnya, mestinya tanah setengah hektar
lumayan buat ditanami untuk kelangsungan hidup anak-anaknya, malah dijual buat biaya tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kenapa seperti itu? Ya karena Islam yang tidak benar. Islam tidak pernah mencontohkan ada orang mati ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Berapa banyak kematian di zaman Nabi? Ada Mus'ab bin Umair, ada Hamzah, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Khadijah istri beliau, ada anak-anak beliau, semuanya mati ketika beliau masih hidup kecuali Fatimah. Tapi nggak ada riwayat Nabi mentahlilkan 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya. Apa iya kita lebih pintar dari Nabi, lebih benar dari Nabi? Saya kira hampir-hampir tidak ada mengundang orang tahlilan lalu air putih doang. Pasti ada makanannya. Bahkan kalau ada cenderung ingin yang mewah. Nah, habis di situ, apalagi 7 hari 7 malam. Gitu. Nah, masalah kan? Bikin masalah kan? Kenapa? Karena Islam yang tidak benar. Coba kalau Islam benar, nggak bikin masalah. Isna'ut ta'am li ali Ja'far. Bikinlah makanan oleh kalian untuk keluarga Ja'far yang ditinggal mati oleh Ja'far. Nah, ini muncul kebaikan. Keluarga Ja'far yang sedang sedih ditinggal mati oleh Ja'far, dikirimi makanan oleh tetangganya, nggak usah masak, mungkin 3 hari, seminggu. Nah, itu Islam yang benar, menyelesaikan masalah, bukan malah mendatangkan masalah. Maka bid'ah itu, syirik itu pasti akan mendatangkan masalah. Beda dengan tauhid, beda dengan sunnah, menyelesaikan masalah. Masalah itu jadi selesai. Coba kalau kita semua mengamalkan sunnah, kalau tidak salah kita bahas waktu itu bulan Ramadan ya. Kalau kita mengamalkan satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barangkali preman-preman itu nggak ada. Barangkali preman-preman itu tidak akan berani dan nggak mau bikin ormas-ormas. Kalau kita mengamalkan satu sunnah Nabi, nah, sayang kita tidak mengamalkan, mengabaikan satu sunnah Nabi itu, maka preman-preman itu semakin menjamur. Pedagang-pedagang didatangi, dimintai 50.000, 100.000, ya, dan dikasih ini dalam rangka tidak mengamalkan sunnah. Kalau mengamalkan sunnah nggak mau ngasih. Kalau mau ngasih cari fakir miskin, anak yatim, bukan anak-anak muda pengangguran, tukang mabuk dikasih duit. Ya, ini tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Maka tumbang, mangkinan si preman-preman itu akhirnya menjamur. Yang sekedar 50.000, 100.000, yang jutaan, bahkan yang miliaran. Bahkan saya kira antum tahu ya, di antara mereka ada yang jadi wali kota, ada yang menjadi gubernur. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak mengamalkan sunnah. Salah satu sunnah Nabi yang harus kita amalkan adalah jangan memberi kepada orang yang meminta paksa ke kita, ya, kecuali pengemis kan nggak maksa, silakan. Termasuk waktu itu kita bahas tentang kemacetan di Jakarta ini. Seandainya kaum muslimin mengamalkan sunnah Nabi, barangkali tidak terjadi kemacetan itu. Justru yang diamalkan oleh kaum muslimin hari ini sunnahnya Yahudi, maka terjadilah kemacetan yang luar biasa, dan seterusnya dan seterusnya. Wa khuttat anhu dunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha, dan akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana berguguran daun-daun dari pohonnya. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fikul hadis ada 4 di sini. Yang pertama,
Husulus thawabi ala anwa'il bala'i ma'as-sabar. Didapatkannya pahala dari bermacam-macam bala bencana itu harus dengan sabar. Kalau tidak dengan sabar, mau kulit kita diiris-iris, dikucurin jeruk nipis atau garam kayak apa periknya, kaki kita, tangan kita dipotong-potong misalnya, kuping kita dipotong-potong, diiris-iris, kalau nggak sabar ya nggak dapat pahala. Dapat pahala kalau sabar. Sabar itu apa? Sudah lewat pembahasan. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang ujiannya paling dahsyat adalah para nabi. Dan yang tahu ukurannya siapa? Allah, bukan kita. Kalau kita yang ukur, mungkin diantara kita ada yang mengatakan beratan Masitoh daripada Sulaiman. Masitoh bersama keluarganya kan direbus di air mendidih oleh Fir'aun. Luar biasa kan? Sulaiman apa? Disisa enggak, dicaci maki enggak, malah luar biasa, diberi kekayaan yang luar biasa. Manusia terkaya di muka bumi, insya Allah. Manusia paling berkuasa di muka bumi, raja, kerajaan paling besar yang pernah ada di muka bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apa beratnya? Allah Maha tahu. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman berupa kekayaan kerajaan yang luar biasa itu lebih berat daripada ujian yang Allah timpakan kepada Masitoh. Artinya apa? Jika dibalik, Masitoh kuat, Masitoh tidak kuat, Sulaiman kuat. Jika dibalik, jika Nabi Sulaiman diuji dengan direbus, kuat. Jika Masitoh diuji oleh Allah dengan kerajaan yang luar biasa, insya Allah nggak kuat. Akan ujub, akan sombong. Ya. Jadi yang tahu ukurannya hanya Allah, bukan kita. Karena ujian kan bukan cuma keburukan, kebaikan juga ujian. Dan itu bisa berat. Dan itu terbukti kan? Waktu miskin, waktu kebelangsat, rajin ke masjid, sholat berjamaah, tepat waktu, ngaji. Begitu bisnis sukses, kaya atau jadi pejabat, sudah jarang ke masjid. Bahkan sholat sering terbengkelai, udah nggak ngaji lagi. Berarti dia nggak kuat dengan ujian itu. Berarti berat kan? Orang nggak kuat. Ya. Jadi jangan dikira bahwa ujian itu cuman sakit, menderita, bangkrut, di PHK, kecelakaan, harta, anak, jabatan juga ujian. Kuat yang mana? Hanya Allah yang tahu. Kullama istadda al-maradu wal-adha bil-'abd al-mu'min ضاعف الله له الأجر وتكفير الخطايا حتى يحط عنه سيئاته كلها. Setiap kali rasa sakit itu semakin bertambah, maka setiap kali itu pula Allah tambahkan, Allah lipat gandakan pahalanya. Dan semakin banyak dosa yang akan Allah ampuni. Yang terakhir, al-qawiyyu yahmilu ma la yahmilu ad-da'if, fal mu'minu yubtala ala qadri dinihi wa yaqinihi. Orang yang kuat akan sanggup memikul apa yang tidak sanggup dipikul oleh orang yang lemah. Maka sekali lagi, seandainya ada di antara kita diuji dengan ujian Nabi Ayub misalnya, nggak akan kuat. Ujian Nabi Musa misalnya, nggak akan kuat. Ujian Nabi Nuh, nggak akan kuat. Nggak mungkin kita sekuat para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah,
Allah uji kita sesuai dengan kemampuan kita. Ini pun hiburan lagi. Jika antum diuji dengan ujian yang dahsyat, yang berat, antum boleh bangga, antum boleh senang, antum boleh berharap barangkali Allah tahu kalau aku ini kuat, gitu ya. Tapi juga jangan disimpulkan bahwa kalau Allah mengetahui si fulan gak akan kuat diuji dengan kekayaan, gak mungkin Allah uji si fulan dengan kekayaan. Gak boleh, itu kesimpulan yang salah. Kalau Allah tahu bahwa si fulan diuji dengan jabatan gak akan kuat, gak mungkin Allah akan uji si fulan dengan jabatan. Ini salah. Kalau itu benar, berarti gak ada dong pejabat yang korupsi. Kalau itu benar, nggak ada orang berbuat maksiat. Orang kalau nggak kuat nggak akan diuji, Allah kan maha tahu. Ya. Si fulan ini kalau aku uji dengan wanita nggak akan kuat. Kalau diuji dengan kekayaan jabatan dia kuat. Tapi kalau aku uji dengan wanita nggak akan kuat. Tapi aku nggak peduli. Akan aku uji dia dengan wanita. Mungkin kan? Mungkin kan? Mungkin, terserah Allah. Kan nggak ada hukum yang mengatur Allah, itu terserah Allah. Allah tahu si fulan ini kalau diuji dengan jabatan nggak akan kuat. Allah tahu, dan Allah nggak peduli. Allah uji juga dengan jabatan, dan betul korupsi. Sekarang masuk penjara. Padahal dulunya ustaz, dulunya keluar masuk masjid, sering ketemu saya di beberapa masjid. Ya. Masjid di Bintaro sana. Sekarang di penjara. Berarti dia kan tidak kuat dengan jabatan itu. Allah tahu apa belum? Ya tahulah. Masa Allah nggak tahu? Dan Allah nggak peduli. Allah uji pula dengan jabatan. Di sini kita nggak boleh sombong. Ya, ya Allah, Engkau uji aku dengan jabatan. Ya, kemarin aku dilantik sebagai wali kota misalnya. Insya Allah saya kuat ya Allah. Sebab kalau saya nggak kuat, Engkau pasti tahu, dan Engkau nggak akan uji saya dengan ujian berupa wali kota. Engkau uji aku dengan wali kota, berarti Engkau tahu bahwa aku akan kuat. Nggak bisa. Kalau seperti itu, buat apa ada doa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan uji aku dengan ujian yang aku tidak sanggup memikulnya. Berarti ini doa yang sia-sia dong. Doa yang sia-sia, masa Allah mengajarkan doa yang sia-sia? Ya, ini bukan doa yang sia-sia. Doa sia-sia seperti ya Allah, jangan jadikan aku seorang nabi ya Allah. Ini doa yang sia-sia. Siapa yang akan menjadikan engkau seorang nabi? Ya Allah, jangan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini doa yang sia-sia. Karena nggak mungkin ada. Doa tadi tidak sia-sia. Ya Allah, jangan uji aku dengan ujian yang aku tidak sanggup memikulnya. Ini bukan doa yang sia-sia. Ya. Dan terjadi di depan mata kita. Rajin sholat, rajin ke masjid, waktu belum menjabat. Setelah menjabat, nggak sholat ke masjid lagi, nggak ngaji lagi, malah korupsi, sekarang di penjara. Berarti kan dia nggak tahan uji, nggak kuat. Tapi Allah tidak peduli, Allah uji juga. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.